Hai, perkenalkan, nama saya Elmi Restu Aprilia dari kelas 12 IPS 2 dari SMA Negeri 2 Wates. Apa kabar teman-teman? Dalam kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan materi mengenai sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi terpimpin, yaitu pada masa Presiden Soekarno yang dimulai dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Dalam materi ini akan dibahas mengenai 3 sub materi, yaitu perkembangan politik, pembebasan Irian Barat, serta perkembangan ekonomi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959, pembentukan konstituante dengan tugas merumuskan undang-undang baru sebagai pengganti UUD 1950. Awal 1957, konstituante belum berhasil menyelesaikan tugasnya, sehingga pada awal 1959, konstituante dibubarkan. Lalu pada tanggal 16 Juni 1959, Presiden Soekarno mendekretkan berlakunya Undang-Undang 1945 dan membubarkan konstituante. Lalu pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Isi dari dekret presiden yaitu yang pertama pembubaran konstituante, yang kedua tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, serta pembentukan MPRS dan juga DPRS. Yang kedua yaitu pelaksanaan demokrasi terpimpin. Mengapa sih disebut demokrasi terpimpin? Ya, karena demokrasi terpimpin terpusat pada pemerintahan Presiden Soekarno yang mengakibatkan penyimpangan, yaitu dari demokratisasi menjadi sentralisasi. Ada beberapa penyimpangan yang terjadi ketika masa demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama, pembentukan MPRS yang dilakukan oleh Presiden yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang menyebutkan bahwa pemilihan MPRS melalui pemilu. Kemudian yang kedua yaitu pembubaran DPR menjadi DPR-GR. Pada tanggal 5 Maret 1960, DPR dibubarkan karena menolak RAPBN dan diganti dengan DPR-GR oleh Presiden Soekarno. Sedangkan menurut undang-undang, Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Yang ketiga yaitu pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 dan diketuai oleh Presiden sendiri, dengan tugas memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Yang keempat yaitu pembentukan Front Nasional. Tujuannya yaitu menyatukan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Dan yang kelima yaitu Kabinet Kerja dengan programnya yaitu Triprogram, dengan tugas mencukupi sandang pangan, keamanan rakyat dan negara, menentang imperialisme ekonomi dan politik Irian Barat. Materi selanjutnya yaitu mengenai peran aktif masa demokrasi terpimpin. Indonesia memiliki 3 peran aktif, yang pertama yaitu mengirimkan pasukan Garuda II ke Kongo, dan yang kedua Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB, dan yang ketiga ikut memprakarsai berdirinya GNB. Nah, sampailah kita pada subbab yang kedua,
yaitu mengenai pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat dilakukan melalui 3 perjuangan. Yang pertama, perjuangan diplomasi, kedua, konfrontasi ekonomi politik, dan yang ketiga yaitu konfrontasi militer. Perjuangan diplomasi yang pertama, berunding dengan Belanda, namun perundingan tersebut tidak membuahkan hasil. Yang kedua, membawa permasalahan ke PBB. Sedangkan perjuangan melalui konfrontasi ekonomi politik dalam bidang ekonomi, yang pertama, Indonesia membatalkan hasil KMP dan utang-utang Republik Indonesia ke Belanda. Yang kedua, pemogokan buruh, film, dan boikot kepentingan-kepentingan Belanda. Yang ketiga, mengalihkan pusat pemasaran komoditas Republik Indonesia dan Rotterdam. Sedangkan dalam politik yang pertama yaitu hubungan Indonesia-Belanda hanya sebatas hubungan bilateral biasa. Yang kedua, pembatalan hasil KMP. Dan yang ketiga yaitu diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat, serta yang keempat lain-lain. Sedangkan dalam perjuangan konfrontasi militer, adanya Trikora menandai dimulainya konfrontasi. Isi dari Trikora yaitu gagalkan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan merah putih di Papua. Yang ketiga, mobilisasi untuk mempertahankan kemerdekaan dan juga kesatuan. Pembentukan Provinsi Irian Barat dengan gaya baru diputuskan melalui penetapan Presiden nomor 1 tahun 1962. Provinsi Irian Barat tersebut beribu kota di Jayapura. Untuk melaksanakan Trikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala. Tugas dari Komando Mandala sendiri yaitu menyelenggarakan organisasi militer pembebasan Irian Barat. Yang kedua, memimpin pasukan bersenjata Barisan Perlawanan Rakyat Potensi Nasional untuk membebaskan Irian Barat. Amerika Serikat memberikan simpati kepada Indonesia dengan mengajukan usul melalui diplomatnya, yaitu Ellsworth Bunker, yang dikenal dengan rencana bunker. Akhir dari pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 15 Agustus 1962 telah ditandatangani persetujuan New York antara RI dengan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Pada tahun 1969, RI mengadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Hasil PPRA dilaporkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24 dan sidang umum PBB mengesahkan hasil PPRA tersebut. Masuklah kita pada subbab materi yang ketiga, yaitu perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pemerintah mengeluarkan 3 kebijakan dalam bidang ekonomi dan juga keuangan. Kebijakan yang pertama yaitu pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan atau Bappenas. Pada tahun 1963, Depernas diganti menjadi Bappenas yang dipimpin oleh Soekarno. Bappenas sendiri memiliki tugas yaitu yang pertama, menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan juga jangka pendek. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga, menilai hasil kerja mandataris MPRS. Kebijakan yang kedua yaitu penurunan nilai uang atau devaluasi. Devaluasi memiliki tujuan yaitu membendung inflasi, mengurangi uang yang beredar di masyarakat, serta meningkatkan nilai rupiah. Pada tanggal 25 Agustus 1959, terjadi penurunan nilai uang atau devaluasi sebagai berikut. Uang kertas Rp500
menjadi Rp50. Uang kertas Rp1.000 menjadi Rp100. Serta semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan. Tapi ternyata usaha tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi. Kebijakan yang ketiga yaitu deklarasi ekonomi atau DEKON. DEKON memiliki tujuan yaitu menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, serta bebas imperialis. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, malahan mengakibatkan stagnasi perekonomian Indonesia. Yang terakhir yaitu kebijakan lain pemerintah dalam bidang perdagangan. Dibagi menjadi dua, yang pertama ada Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE. Yang kedua, Kesatuan Operasi atau KESOP. KOTOE memiliki tugas yaitu bergerak secara sentralistik mengatur perekonomian negara. Sedangkan KESOP yaitu untuk meningkatkan sektor perdagangan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kelas 12 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.